Sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Seorang balita meninggal dunia saat kebakaran melanda satu rumah di Pasaman Barat. Takut ditangkap, seorang maling di Lubuk Begalung kabur ke arah laut. Ruas jalan Ulakan Tapakis menuju Sintuk Toboh Gadang di Padang Pariaman terputus. Petugas pemadam Pasaman mengevakuasi seorang bayi laki-laki yang menjadi korban amukan si jago merah di Nagari Sitombol, Kecamatan Padang Gelugur, Pasaman. Saat dievakuasi, korban sudah meninggal dunia. Ketika peristiwa kebakaran itu terjadi, korban tengah tertidur lelap di dalam ayunan di rumahnya. Sedangkan orang tua korban pergi berjualan ke SMA Negeri 1 Padang Gelugur yang lokasinya tak jauh dari rumah mereka. Rumah yang terbakar adalah sebuah rumah semi permanen. Mendapat laporan kejadian itu, petugas pemadam kebakaran langsung ke lokasi untuk memadamkan api. Namun karena banyaknya material rumah yang mudah terbakar, api dengan cepat membesar dan melahap isi rumah semi permanen itu. Api dapat dipadamkan sekitar setengah jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan polisi. Kalau bangunannya kami pas di lokasi itu semi permanen. Kalau korban jiwa kami dapat informasi pas di lokasi bahwa ada korban balita diperkirakan jenis kelamin laki-laki sekitar umur 1,5 tahun. Itu korban meninggal ya Pak? Korban meninggal dunia. Setelah dievakuasi, jenazah balita dibawa petugas ke Rumah Sakit Tuan Kurau di Kecamatan Padang Gelugur untuk divisum. Setelah itu, jenazah diserahkan ke pihak keluarga. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat Zalil Ramadan, bocah yang baru berusia 9 tahun, hendak mengambil air selokan untuk mencuci tangan dengan menggunakan timba yang diikat dengan seutas tali di Kotolalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran Kota Padang. Diduga karena timba yang berat setelah terisi air, tubuh korban tertarik ke dalam parit dan hanyut bersama derasnya aliran air. Kedua temannya mengejar korban, namun kalah cepat dengan laju arus air selokan. Korban akhirnya ditemukan warga di Sungai Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, sekitar 1 kilometer dari lokasi kejadian. Ketika ditemukan, korban sudah dalam kondisi kritis, namun akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Di samping situ ada ember dengan tali. Nah, si korban melemparkan ember ini mungkin bermaksud ingin main air atau gimana. Tiba-tiba si korban ini terkejut, terus melompat ke parit tersebut. Terseret arus atau gimana Pak Lurah? Terseret arus ya. Arusnya deras ya? Itu deras karena sebelumnya hujan cukup deras dan lama. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dimakamkan keluarga. Alfi melaporkan dari Padang. Warga Jorong Talago
Nagari 7 Koto Talago, Kecamatan Guguk 50 Kota, digemparkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di pinggir jalan pada Sabtu pagi pekan lalu. Jasad bayi perempuan itu ditemukan oleh seorang warga yang melintas yang curiga dengan melihat karung yang digigit hewan. Dari kecurigaan itu, warga yang tengah melintas menggunakan sepeda motor memastikan apa yang ada dalam karung itu, sehingga diketahui ada jasad bayi di dalamnya. Dari penemuan itu, warga melaporkan ke pihak kepolisian hingga anggota Polsek Guguk yang berkoordinasi dengan petugas medis dari puskesmas mendatangi lokasi penemuan jasad bayi itu. Bahwasanya saksi melihat ada plastik kantong plastik hitam di pinggir jalan, ditarik oleh seekor anjing, dan dilihat oleh saksi ternyata dalam plastik bayi jenis kelamin perempuan, dan langsung saksi memindahkan ke perkara rumah masyarakat dan selanjutnya menghubungi pihak kepolisian. Polisi meminta keterangan saksi termasuk wali jorong di nagari itu untuk mengetahui siapa pelakunya dan motif pembuangan bayi. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Mengantisipasi terjadinya aksi balap liar dan tawuran, puluhan personel Polres Pasaman Barat melaksanakan patroli ke sejumlah titik yang dianggap rawan balap liar dan tawuran di wilayah hukum Polres Pasaman Barat. Salah satunya di Jalan 32 Soekarno-Hatta, Nagari Awakuniang, Pasaman Barat. Sejumlah petugas membubarkan muda-mudi yang berkumpul di tepi jalan dan mereka diminta pulang ke rumah masing-masing. Sebelum membubarkan, petugas memberikan imbauan dan sosialisasi. Setelah itu, polisi juga menindak pemuda yang menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Kendaraan itu kemudian dibawa ke Mapolres Pasaman Barat untuk ditahan. Beberapa pemuda yang melihat kedatangan polisi, banyak yang hendak kabur, namun berhasil digagalkan petugas. Kita ini melaksanakan KRYD ini adalah sosialisasi dulu, seopos. Nanti kalau untuk jam malam, itu kita melaksanakan penindakan. Yang penting kita sudah melaksanakan himbauan terlebih dahulu untuk tidak melakukan balap liar dan tawuran. Dan kita juga tadi singgah di beberapa titik dan kita sampaikan kepada pemilik warung serta beberapa masyarakat, apabila ada indikasi atau akan terjadi balap liar, segera kita infokan dan kita akan tindak tegas. Kegiatan ini akan rutin digelar oleh Polres Pasaman Barat hingga tujuan zero balap liar dan zero tawuran terwujud. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.